Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu. Amin. Pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Setiap saat, di mana saja, manusia selalu melakukan interaksi sosial. Apapun status sosialnya, laki-laki atau perempuan, bayi, anak-anak, remaja, orang tua, selalu melakukan interaksi sosial. Nah, bicara tentang bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu yang pertama, interaksi sosial asosiatif, dan yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Baiklah, marilah kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan semua itu. Yang pertama, kita lihat tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Perhatikan yang berikut ini. Apakah di kampung kalian masih suka ada yang bersih-bersih kampung dilakukan oleh sesama warga secara bareng-bareng? Bagus. Kalau masih ada, tolong oleh kalian pertahankan sikap seperti itu. Apakah kalian suka membersihkan kelas? Bagus. Kalau suka, karena kegiatan itu banyak manfaatnya bagi kalian dan bagi semuanya. Kedua contoh kegiatan itu merupakan bagian dari interaksi sosial asosiatif. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial asosiatif? Bagus. Interaksi sosial asosiatif adalah proses interaksi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengarah kepada kesatuan pandangan yang baik. Itu adalah yang dimaksud dengan bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif ini ada tiga, yaitu 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, dan yang ketiga, asimilasi. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang pertama yaitu kerjasama. Perhatikan yang berikut. Gambar tersebut merupakan contoh kerjasama. Kita menyebutnya gotong royong atau kerja bakti. Kegiatan ini perlu dilestarikan oleh kita semua. Kenapa? Karena sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi apa yang maksud dengan kerjasama? Ya, kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan bersama. Bentuk kerjasama diantaranya ada yang namanya kerukunan, bargaining, koalisi, kooptasi, dan joint venture. Berikut penjelasannya. Bentuk kerjasama kerukunan yaitu kerukunan merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong-menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, dan saling menjaga satu sama lain. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai atau perdamaian. Misalnya, seperti kerukunan umat beragama. Itu adalah bentuk kerjasama kerukunan. Berikutnya yaitu bentuk kerjasama bargaining. Bargaining adalah suatu proses tawar-menawar antara pembeli dengan penjual untuk mencapai kesepakatan, sehingga terjadilah harga suatu barang. Contohnya, pedagang makanan. Pernahkah kalian melakukan ini? Misalnya di sekolah. Pasti. Berikutnya yaitu bentuk kerjasama koalisi. Koalisi adalah sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan, atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Misalnya, koalisi beberapa partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Pasti kalian pernah mendengarnya dari televisi misalnya. Nah, itu adalah bentuk kerjasama koalisi. Berikutnya yaitu bentuk kerjasama kooptasi. Kooptasi merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilihat dari proses pelaksanaannya, ada proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan sebuah organisasi. Misalnya, diberlakukannya sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Pernah kalian mendengar sistem zonasi itu? Pasti juga pernah mendengar, ya, ketika kalian mendaftarkan ke sekolah menengah pertama.
Berikutnya yaitu bentuk kerjasama joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam bidang bisnis. Perusahaan yang melakukan kerjasama biasanya perusahaan lokal dan perusahaan luar negeri, yang tujuannya untuk membangun sebuah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, perusahaan pembentukan perusahaan patungan yang memproduksi sintetik rubber di Jakarta. Nah, itulah contoh 5 bentuk kerjasama. Berikutnya adalah bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua, yaitu akomodasi. Perhatikan yang berikut. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang per orang atau kelompok-kelompok manusia yang semula saling bertentangan. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredam suatu pertentangan. Akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan-ketegangan antara pihak yang bertentangan. Tujuan akomodasi adalah terciptanya keseimbangan interaksi sosial terkait dengan norma dan nilai dalam masyarakat. Akomodasi memiliki beberapa bentuk, seperti koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Itu adalah bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua, yaitu akomodasi. Perhatikan yang berikut ini. Berikut adalah bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga, yaitu asimilasi. Perhatikan yang berikut. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Dalam hal ini, asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Asimilasi dapat terjadi dengan mudah jika terjadi toleransi, sikap saling menghargai, adanya persamaan unsur kebudayaan. Sebagai contoh, orang Jawa yang pandai berbahasa Sunda karena sudah lama tinggal di wilayah Sunda. Begitu juga seperti orang Tiongkok atau orang Cina yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik karena mereka sudah lama tinggal di Indonesia. Itulah materi tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Berikutnya yaitu tentang bentuk interaksi sosial yang kedua, yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif. Perhatikan yang berikut. Ya, betul. Itu menunjukkan adanya demonstrasi dari sekelompok mahasiswa. Gambar itu sebagai contoh bentuk interaksi sosial disosiatif.
Jadi kalau begitu, apa itu interaksi sosial disosiatif? Bagus. Interaksi sosial disosiatif yaitu sebuah interaksi yang mengarah pada pertentangan dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, bentuk interaksi sosial disosiatif ini ada 3, yaitu 1. Kompetisi, 2. Kontravensi, dan ketiga, pertentangan. Marilah kita lihat satu persatu. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama yaitu kompetisi atau persaingan. Perhatikan yang berikut ini. Ya, betul. Dalam permainan basket tentu saja ada yang ingin beruntung, yaitu dengan meraih kemenangan. Permainan basket merupakan contoh kompetisi karena kompetisi itu berarti suatu proses seseorang atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang tertentu. Untuk mendapatkan juara, piala, atau hadiah, maka seseorang atau kelompok orang harus bersaing atau berkompetisi terlebih dahulu dengan yang lainnya. Persaingan ini ada 2, yaitu persaingan kelompok, seperti tadi contohnya bermain basket, dan persaingan perseorangan atau individu. Contoh, misalnya pemilihan ketua OSIS. Nah, itu adalah bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama, yaitu kompetisi atau persaingan. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang kedua yaitu kontravensi. Perhatikan yang berikut. Kontravensi adalah proses persaingan dan pertikaian yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Misalnya, ada perbedaan pendapat antara panitia OSIS di sekolah kalian dengan teman sekelas kalian. Teman sekelas kalian tidak setuju dengan program OSIS misalnya, untuk mengadakan kariwisata ke suatu tempat. Itu contoh kontravensi. Kalian tentu pernah tonton televisi. Sering kita menyaksikan ada perbedaan pendapat di antara mereka yang berdebat. Karena beda pemahaman, ini bisa berubah pada kebencian, tapi tidak menyebabkan pertikaian. Itulah yang dinamakan dengan kontroversi. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik. Perhatikan yang berikut. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan. Biasanya dibarengi dengan ancaman atau kekerasan. Konflik bisa terjadi karena adanya perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kebudayaan, dan adanya perubahan sosial. Konflik ini sangat merugikan, karena mereka yang bertentangan akan mengalami kerugian semuanya, seperti barang-barang hancur, fasilitas rusak, bahkan bisa menyebabkan korban meninggal. Nah, itulah bentuk interaksi sosial disosiatif yang ketiga, yaitu pertentangan atau konflik. Demikianlah materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Di antara makna pelajaran hari ini yaitu kita bebas untuk berinteraksi sosial, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Tapi ada yang harus kita jaga atau kita perhatikan, yaitu jangan sampai merugikan orang lain. Demikianlah materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa terus berdoa dan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini dan menyukainya, serta telah berlangganan di channel ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.